Malam itu, langit Jakarta dipenuhi bintang-bintang yang berkelap-kelip, seolah-olah merayakan keindahan malam yang penuh dengan harapan dan kemungkinan. Suara musik yang lembut mengalun dari sebuah pesta yang diadakan di rooftop gedung tinggi, menciptakan suasana yang glamor dan elegan. Lampu-lampu berwarna-warni menghiasi area tersebut, memantulkan cahaya pada wajah-wajah yang berseri-seri, dan di antara kerumunan itu, aku berdiri, merasakan getaran yang aneh di dalam diriku. Aku, seorang wanita berusia 28 tahun, telah menghabiskan waktu bertahun-tahun membangun karierku di dunia pemasaran. Namun, malam ini, aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan yang membebani pikiranku. Mungkin itu adalah aroma parfum yang menggoda, atau mungkin itu adalah suasana malam yang membuatku merasa hidup. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak datang ke sini untuk jatuh cinta. Di tengah keramaian, mataku tertuju pada sosok yang tidak asing. Dia, seorang pria yang pernah menjadi bagian dari hidupku, tetapi kini hanya menjadi kenangan samar. Dengan rambut hitam legam yang tergerai rapi dan mata coklat yang dalam, dia tampak lebih tampan daripada yang kuingat. Dia adalah mantan sahabatku, Rizky. Kami pernah berbagi banyak hal, tetapi satu kesepakatan yang kami buat membuat kami terpisah. Kami tidak boleh saling jatuh cinta. Saat aku melangkah lebih dekat, jantungku berdegup kencang. Rizky berdiri di dekat bar, berbincang dengan beberapa teman. Tetapi saat matanya bertemu dengan mataku, seolah waktu berhenti. Senyumnya yang menawan membuatku teringat akan semua kenangan indah yang pernah kami bagi. Namun, di balik senyuman itu, aku merasakan ketegangan yang tidak bisa diabaikan. "Hei, lama tidak bertemu," ucapku, berusaha terdengar santai meskipun hatiku berdebar. "Ya, sudah lama sekali. Kamu terlihat berbeda," jawabnya, matanya menyelidikiku. "Lebih dewasa, mungkin?" Aku tersenyum, tetapi di dalam hatiku, aku merasa cemas. Atau mungkin hanya lebih lelah. Balasku, mencoba mengalihkan perhatian dari perasaan yang mulai muncul kembali. Kami berbincang-bincang, mengingat masa-masa ketika kami masih remaja, berbagi rahasia dan mimpi. Namun, setiap tawa dan senyuman yang kami bagi terasa seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, aku merindukan kedekatan itu, tetapi di sisi lain, aku tahu bahwa kami tidak bisa kembali ke masa lalu. Kesepakatan itu masih mengikat kami, dan kami berdua tahu bahwa melanggar kesepakatan itu akan membawa konsekuensi yang tidak bisa kami bayangkan. Saat malam semakin larut, suasana semakin hangat. Musik yang mengalun membuatku merasa lebih bebas, dan aku mulai melupakan ketegangan yang mengikatku. Rizky mengajakku menari, dan tanpa berpikir panjang, aku mengangguk setuju. Kami melangkah ke lantai dansa, di mana cahaya lampu berkelap-kelip menciptakan suasana magis. Saat kami bergerak mengikuti irama, tubuh kami semakin dekat. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya, dan aroma parfum yang dikenakannya membuatku terpesona. Setiap gerakan terasa seperti tarian yang penuh dengan ketegangan, dan aku tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh di dalam diriku. Namun, di dalam pikiranku, suara rasional berteriak, "Jangan! Ini menyenangkan," Rizky berbisik, suaranya hampir tenggelam oleh musik. "Aku tidak ingat kita pernah menari seperti ini." "Ya, mungkin kita tidak pernah," jawabku, berusaha menjaga nada santai. "Kita selalu lebih suka berbicara. Dan sekarang kita berbicara dengan tubuh kita," katanya, senyumnya semakin lebar. Namun, di balik senyumnya, aku bisa melihat keraguan. Kami berdua tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara kami. Setelah beberapa lagu, kami berhenti sejenak untuk mengambil napas. Rizky memandangku dengan tatapan yang dalam, seolah-olah mencoba membaca pikiranku. "Kamu tahu, aku selalu merasa ada sesuatu yang belum selesai di antara kita," katanya, suaranya serius. Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimana mungkin aku menjelaskan bahwa perasaanku padanya lebih dari sekadar persahabatan? Bahwa setiap kali aku melihatnya, hatiku bergetar dan pikiranku dipenuhi dengan bayangan tentang apa yang bisa terjadi jika kami melanggar kesepakatan itu. "Rizky, kita sudah sepakat," kataku akhirnya, berusaha menahan perasaanku. "Kita tidak boleh saling jatuh cinta." Dia mengangguk, tetapi matanya tidak pernah meninggalkanku. "Tapi mengapa kita harus terikat oleh kesepakatan itu? Kita sudah dewasa sekarang. Kita bisa membuat pilihan sendiri."
Kata-katanya membuatku terkejut. Apakah dia benar-benar berpikir seperti itu? Apakah dia juga merasakan hal yang sama? Namun, aku tahu bahwa melanggar kesepakatan itu akan membawa konsekuensi yang tidak bisa kami hadapi. Kami berdua memiliki masa lalu yang rumit, dan cinta tidak selalu berakhir bahagia. Rizky, kita tidak bisa. Jawabku, suaraku bergetar. Kita harus ingat mengapa kita membuat kesepakatan itu. Dia menghela napas, seolah-olah berjuang dengan pikirannya sendiri. Aku tahu. Tetapi kadang-kadang aku merasa kita bisa lebih dari sekadar teman. Kita bisa memiliki sesuatu yang lebih. Malam itu, kami terus berbincang. Tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya semakin membuatku bingung. Ketertarikan yang terpendam selama bertahun-tahun mulai muncul kembali. Dan aku merasa terjebak di antara keinginan dan kewajiban. Kami berdua tahu bahwa kami tidak seharusnya merasakan hal ini. Tetapi semakin kami berusaha menjauh, semakin kuat tarikan di antara kami. Saat pesta berakhir dan kerumunan mulai menyusut, aku merasa seolah-olah waktu telah berlalu begitu cepat. Rizky dan aku berdiri di tepi rooftop, memandang ke arah kota yang berkilauan. Aku senang bisa bertemu denganmu malam ini, katanya, suaranya lembut. Aku juga, jawabku, tetapi di dalam hatiku, aku merasakan ketakutan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kami akan mampu menahan diri dari perasaan yang semakin kuat ini? Saat kami berpisah, aku merasa ada sesuatu yang hilang. Mungkin itu adalah bagian dari diriku yang telah lama terkubur. Atau mungkin itu adalah harapan akan cinta yang terlarang. Namun, satu hal yang pasti, malam ini telah mengubah segalanya. Kami tidak lagi hanya teman. Kami adalah dua jiwa yang terikat oleh rahasia dan ketertarikan yang tak terhindarkan. Dan aku tahu, pertemuan ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Setelah malam yang penuh dengan tawa dan kenangan, aku tidak bisa menghilangkan bayangan Rizky dari pikiranku. Setiap kali aku menutup mata, wajahnya muncul, senyumnya yang menawan dan tatapan matanya yang dalam seolah-olah menghipnotisku. Meskipun kami telah berjanji untuk tidak saling jatuh cinta, aku merasakan ketertarikan yang semakin kuat. Ini bukan sekadar nostalgia. Ini adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih menggoda. Beberapa hari setelah pesta itu, aku menerima pesan dari Rizky. "Hei, mau ngopi?" tulisnya. Hatiku berdebar. Aku tahu bahwa pertemuan ini bisa menjadi titik balik dalam hubungan kami. Namun, rasa ingin tahuku mengalahkan ketakutanku. Aku membalasnya dengan cepat. "Tentu, di mana?" Kami sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil yang terletak di sudut jalan yang tenang. Saat aku tiba, Rizky sudah menunggu di meja dekat jendela. Dia mengenakan kaos hitam dan jeans, terlihat santai tetapi tetap menawan. Saat matanya bertemu dengan mataku, aku merasakan getaran yang sama seperti malam di pesta. "Senang melihatmu lagi," katanya. Senyumnya membuatku merasa hangat di dalam. "Begitu juga," balasku, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa bergetarnya hatiku. Kami mulai berbincang, membahas hal-hal sepele. Tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti benang yang mengikat kami lebih dekat. Kami tertawa, berbagi cerita, dan seiring waktu berlalu, suasana semakin intim. Namun, di dalam hatiku, aku tahu bahwa kami sedang berjalan di tepi jurang. Setiap detik yang berlalu membuatku semakin dekat untuk melanggar kesepakatan yang telah kami buat. Setelah beberapa gelas kopi, Rizky tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. "Kamu ingat waktu kita pergi ke pantai itu? Kita berdua terjebak di bawah hujan?" tanyanya, matanya bersinar dengan kenangan. Aku tertawa, mengingat momen itu. "Ya, dan kita harus berlari ke kafe terdekat untuk berteduh. Kita basah kuyup, tetapi itu adalah salah satu hari terbaik dalam hidupku. Dan kita berjanji untuk tidak membiarkan hujan memisahkan kita." Rizky melanjutkan, suaranya lembut. "Tapi sekarang, kita terjebak dalam kesepakatan yang sama." Kata-katanya membuatku terdiam. Aku tahu bahwa dia benar. Kami terjebak dalam kesepakatan yang tidak hanya mengikat kami secara fisik, tetapi juga emosional. Namun, saat aku melihatnya, aku merasa seolah-olah semua itu tidak ada artinya. Ketertarikan yang kami rasakan tidak bisa diabaikan. Setelah pertemuan itu, kami mulai bertemu lebih sering. Setiap kali kami bersama, ketegangan di antara kami semakin meningkat. Kami berbagi momen-momen kecil yang penuh makna, berjalan di taman,
menikmati makan malam di restoran, atau sekadar duduk di kafe sambil berbincang. Namun, di balik semua itu, ada perasaan yang tidak bisa kami ungkapkan. Suatu malam, setelah makan malam yang romantis, kami berjalan pulang. Bulan bersinar terang, dan udara malam terasa segar. Rizky tiba-tiba berhenti dan menatapku dengan serius. "Kita perlu membicarakan ini," katanya, suaranya rendah. "Apa maksudmu?" tanyaku, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatiku berdebar. "Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita berdua tahu ada sesuatu di antara kita, dan kita tidak bisa terus mengabaikannya." Rizky menjelaskan, matanya menatap dalam-dalam ke mataku. Aku merasa terjebak. Di satu sisi, aku ingin mengakui perasaanku, tetapi di sisi lain, aku takut akan konsekuensinya. "Tapi kita sudah berjanji," jawabku, suaraku bergetar. "Janji itu dibuat untuk dilanggar jika itu untuk kebaikan kita," Rizky berkata, mendekat. "Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku suka kamu, dan aku tidak bisa mengabaikannya lagi." Kata-katanya membuatku terdiam. Hatiku bergetar, dan aku merasakan dorongan untuk melangkah maju. Tetapi rasa takut akan kehilangan kendali membuatku ragu. "Rizky, kita tidak bisa. Kita tidak boleh jatuh cinta," kataku, meskipun suaraku tidak sekuat yang aku harapkan. Dia mendekat, jarak di antara kami semakin kecil. "Tapi bagaimana jika kita sudah jatuh cinta?" tanyanya. Suaranya lembut tetapi penuh keyakinan. Aku bisa merasakan ketegangan di udara, dan saat itu, semua alasan dan kesepakatan yang pernah kami buat terasa tidak berarti. Kami berdiri di tepi jurang, dan aku tahu bahwa satu langkah lagi bisa mengubah segalanya. Namun, aku juga tahu bahwa melangkah mundur sama sulitnya. "Rizky, aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa." Dia mengulurkan tangannya, menyentuh pipiku dengan lembut. "Kita tidak perlu terburu-buru. Kita bisa mengambil waktu kita. Tetapi kita tidak bisa terus bersembunyi dari perasaan ini." Saat dia menyentuhku, semua keraguan dan ketakutan seolah menghilang. Aku merasakan aliran energi di antara kami, dan untuk pertama kalinya, aku merasa berani untuk melangkah maju. Namun, di dalam hatiku, suara rasional masih berbisik, mengingatkanku akan kesepakatan yang telah kami buat. Kami berdiri di sana, saling menatap, dan aku tahu bahwa keputusan yang harus diambil akan menentukan arah hubungan kami selanjutnya. Apakah aku berani melanggar kesepakatan itu demi cinta yang mungkin sudah tumbuh di antara kami? Atau akankah aku memilih untuk tetap berada dalam zona nyaman, meskipun itu berarti kehilangan kesempatan untuk merasakan cinta sejati? Ketegangan di antara kami semakin meningkat, dan saat itu, aku tahu bahwa kami berada di ambang sesuatu yang besar. Kami harus memilih. Melanjutkan perjalanan ini bersama atau kembali ke kehidupan yang monoton, terjebak dalam kesepakatan yang tidak lagi relevan. Malam itu, saat Rizky menatapku dengan intensitas yang membuatku merasa seolah-olah dunia di sekitar kami menghilang, aku tahu bahwa kami berada di persimpangan jalan. Setiap detik terasa seperti sebuah keputusan yang harus diambil, dan aku merasakan ketegangan yang mengalir di antara kami. Apakah aku siap untuk melanggar kesepakatan yang telah kami buat? Apakah cinta yang kami rasakan cukup kuat untuk mengatasi semua rintangan yang ada? "Rizky, suaraku terhenti. Kata-kata itu terjebak di tenggorokanku, dan aku merasa bingung. Di satu sisi, aku ingin mengakui perasaanku, tetapi di sisi lain, aku takut akan konsekuensi yang mungkin muncul. Dia menghela napas, seolah-olah merasakan kebimbanganku. Aku tahu ini sulit, tetapi kita tidak bisa terus bersembunyi dari perasaan kita. Kita sudah dewasa, dan kita berhak untuk bahagia." Aku menatapnya, merasakan ketulusan dalam suaranya. "Tapi kita punya masa lalu yang rumit. Kita tidak bisa hanya mengabaikannya begitu saja," jawabku, berusaha untuk tetap rasional. "Setiap orang memiliki masa lalu, tetapi itu tidak harus menentukan masa depan kita," Rizky menjawab, mendekatkan wajahnya ke arahku. "Aku ingin kita mencoba. Aku ingin kita memberi diri kita kesempatan." Kata-katanya mengguncang hatiku. Di dalam diriku, ada keinginan yang kuat untuk melangkah maju, tetapi rasa takut akan kehilangan dan penolakan menghalangiku. Apa yang akan terjadi jika kita gagal? Jika kita melanggar kesepakatan ini dan semuanya hancur? Tanyaku, suaraku bergetar. "Jika kita tidak mencoba, kita sudah gagal," Rizky menjawab,
matanya penuh harapan. Aku tidak ingin menyesali apa yang tidak pernah kita lakukan. Kita harus berani mengambil risiko. Saat itu, aku merasakan sebuah dorongan untuk melangkah maju. Mungkin inilah saatnya untuk melepaskan ketakutan dan menerima cinta yang telah tumbuh di antara kami. Namun, sebelum aku bisa menjawab, suara ponselku berbunyi, memecah keheningan malam. Itu adalah pesan dari sahabatku, menanyakan di mana aku berada. Maaf, aku harus menjawab ini, kataku, berusaha untuk mengalihkan perhatian sejenak. Namun, saat aku melihat layar ponselku, hatiku bergetar. Pesan itu mengingatkanku pada kesepakatan yang telah kami buat, dan aku merasa terjebak di antara dua dunia. Setelah menjawab pesan, aku kembali menatap Rizky. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya, kataku, suaraku hampir berbisik. Aku takut kehilanganmu. Dia mengulurkan tangannya, menggenggam tanganku dengan lembut. Kita tidak akan kehilangan satu sama lain. Kita hanya akan menemukan jalan baru bersama. Cinta itu tidak selalu mudah, tetapi jika kita saling mendukung, kita bisa melewati semuanya. Mendengar kata-katanya, aku merasakan harapan yang mulai tumbuh di dalam diriku. Mungkin dia benar. Mungkin cinta kami bisa mengatasi semua rintangan. Namun, saat aku melihat ke dalam matanya, aku juga melihat kerentanan. Kami berdua tahu bahwa melanggar kesepakatan ini akan membawa risiko. Tetapi apakah kami cukup berani untuk mengambil langkah itu? Baiklah, kataku akhirnya. Suaraku penuh tekad. Aku ingin mencoba. Aku ingin kita memberi diri kita kesempatan. Senyum lebar menghiasi wajah Rizky, dan aku merasakan beban yang berat di dalam hatiku mulai menghilang. Dia menarikku ke dalam pelukannya, dan saat itu, aku merasakan kehangatan dan kenyamanan yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Kami berdua tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup kami selamanya. Namun, saat kami berpisah, aku merasakan keraguan kembali muncul. Tapi kita harus jujur satu sama lain. Kita tidak bisa menyembunyikan perasaan kita, kataku, berusaha untuk tetap realistis. Setuju, Rizky menjawab, matanya bersinar. Kita akan saling mendukung dan berbagi apapun yang kita rasakan. Tidak ada lagi rahasia. Kami berdua sepakat untuk memulai perjalanan baru ini dengan keterbukaan dan kejujuran. Namun, saat kami berjalan pulang, aku tidak bisa menghilangkan rasa cemas di dalam diriku. Apakah kami benar-benar siap untuk menghadapi konsekuensi dari keputusan ini? Apakah cinta kami cukup kuat untuk mengatasi semua rintangan yang mungkin muncul? Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan momen-momen indah. Kami mulai menjelajahi hubungan kami dengan cara yang baru. Setiap pertemuan menjadi lebih intim, dan kami berbagi lebih banyak tentang diri kami. Kami tertawa, berbagi impian, dan merencanakan masa depan. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada ketegangan yang terus mengintai. Suatu malam, saat kami duduk di taman, Rizky tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Kita perlu membicarakan masa lalu kita, katanya. Suaranya serius. Aku ingin tahu apa yang membuatmu takut untuk melangkah maju. Aku terdiam, merasakan beban di dalam hatiku. Aku takut kehilanganmu, Rizky. Aku tidak ingin merusak apa yang sudah kita miliki. Jawabku, suaraku bergetar. Dan aku tidak ingin kita terjebak dalam ketakutan. Rizky menjawab, matanya menatapku dengan lembut. Kita harus belajar dari masa lalu. Tetapi kita tidak bisa membiarkannya mengendalikan kita. Kata-katanya membuatku merenung. Mungkin dia benar. Mungkin sudah saatnya untuk melepaskan ketakutan dan menerima cinta yang telah tumbuh di antara kami. Namun, saat aku melihat ke dalam matanya, aku juga melihat kerentanan. Kami berdua tahu bahwa melanggar kesepakatan ini akan membawa risiko. Tetapi apakah kami cukup berani untuk mengambil langkah itu? Saat malam semakin larut, kami berdua duduk dalam keheningan, merenungkan apa yang telah kami putuskan. Kami tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi kami juga tahu bahwa cinta kami layak untuk diperjuangkan. Dengan tekad yang baru, kami berjanji untuk saling mendukung dan menghadapi apapun yang akan datang. Ketika kami berpisah malam itu, aku merasa ada sesuatu yang baru dalam diriku. Mungkin cinta tidak selalu mudah, tetapi jika kami saling mendukung, kami bisa melewati semuanya. Dan saat aku melangkah pulang, aku tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang penuh dengan cinta,
tantangan, dan harapan. Kami tidak lagi hanya dua teman yang terikat oleh kesepakatan. Kami adalah dua jiwa yang siap untuk menjelajahi cinta yang telah lama terpendam.